Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahriyatun Nuriyah, NIM 190101120026. Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Sari Wahdati, SPD MA. Baiklah, dalam memenuhi tugas akhir yaitu dengan membuat video tentang argumen yang berkaitan dengan haki dan perpustakaan, hubungan keduanya, dan seberapa penting haki dalam dunia perpustakaan. Baiklah, langsung saja. Koleksi adalah suatu istilah yang digunakan secara luas di dunia perpustakaan untuk menyatakan bahan perpustakaan apa saja yang harus diadakan di perpustakaan. Menurut IFLA, perpustakaan merupakan kumpulan bahan tercetak dan non-tercetak dan atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai. Menurut Sutarno NS, perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan atau gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca. Koleksi perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan dan disajikan serta dilayankan kepada pemustaka atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi yang dibutuhkannya. Koleksi perpustakaan pada umumnya berupa buku dari berbagai jenis dengan beragam bentuk bahan pustaka, baik yang cetak seperti buku, jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, terbitan berseri, seperti koran, majalah, dan sebagainya, sedangkan non-cetak seperti CD-ROM, jurnal elektronik, CD, disket, kaset, dan lain sebagainya. Dan ternyata perpustakaan dan hak kekayaan intelektual ada kaitannya. Sebelum lanjut lagi, terlebih dahulu kita mengetahui dulu pengertian dari hak kekayaan intelektual itu sendiri, yaitu Muhammad Johana dan Jubaidillah mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga bernilai ekonomi. Azen Umar Purba mendefinisikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset lain seperti tanah dengan sertifikat dan kepemilikan benda-benda bergerak melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan. Selanjutnya, dengan adanya unsur kepemilikan diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha. Dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau bahan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Perpustakaan memiliki hubungan dengan hak kekayaan intelektual yang mana berhubungan dengan hal-hal terhadap perlindungan hak milik seseorang. Hak cipta termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual dan berkaitan dengan koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Misalnya koleksi perpustakaan seperti buku, terbitan berseri, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka perpustakaan sangat erat kaitannya dengan hak cipta, karena berbagai macam koleksi yang ada di perpustakaan sangat melekat dengan hak cipta, dan hak cipta tersebut tentunya perlu untuk dijaga dan dihormati oleh sebuah perpustakaan. Hak kekayaan intelektual sangat penting bagi sebuah perpustakaan karena bila mana ada terjadi pelanggaran hak cipta, maka akan dijatuhi sanksi atas orang tersebut. Karena setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A yang berbunyi penerbitan ciptaan, huruf B yang berbunyi penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf E yang berbunyi pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan atau huruf G yang berbunyi pengumuman ciptaan. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Dan contoh lainnya lagi seperti tidak adanya batasan dalam hal fotokopi buku dan lain sebagainya. Tentunya akan melanggar hak cipta oleh karenanya perlu untuk memberikan pembatasan yang jelas agar tidak dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.